Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa midada kalimati. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa qudwatina nabiyyina Muhammad. Assalatu wassalamu alaihi wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa ala alihi tayyibin wa ala ashabihi ardiyin wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin wa ridwanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan al-mab'uts rahmatul alamin la nabiyya ba'da. Wa qala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ma kana li basharin ayyutiyahullahu kitaba wal hukma wal ma kana li basharin ayyutiyahullahu kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqulu linnas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna kitab wa bima kuntum tadrusun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana wa fi riwayat ukhra man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitr yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Segala puji dan segala kebesaran bila Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, pagi ini dan sejak kemarin kita umat Islam di seluruh dunia mendapat karunia yang luar biasa. Setelah 1 bulan Ramadan lamanya kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran para ulama dan habaib, menyelenggarakan segala kegiatan terkait dengan Ramadan, salatnya, salat jamaahnya, salat tarawihnya, salat witirnya, baca Al-Qur'annya, memakmurkan masjidnya, silaturahimnya, dan dengan segala kebaikan yang kita baca dan kita lakukan selama bulan Ramadan. Dan hari ini setelah kemarin kita juga berzakat termasuk zakat fitrah, hari ini kita mendapatkan puncaknya adalah Idul Fitr. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW diberikan pembuktian bahwa agama itu membawa kepada kebaikan, agama itu membawa kepada kegembiraan, agama itu membawa kepada adanya solusi yang memberikan harapan. Itulah karenanya sudah sangat seharusnya bila kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur agar dengan cara itu maka karunia ini benar-benar akan bisa kita jaga dan bahkan bisa dilipat gandakan berkelanjutan untuk waktu-waktu yang akan datang, yang pastilah itu diperlukan oleh kita sebagai pribadi, kita sebagai keluarga, kita sebagai masyarakat, dan kita sebagai bangsa dan negara Indonesia. Karena kita Indonesia pastilah sangat memerlukan agar segala yang kita lakukan ini membawa kepada kebaikan dan berkelanjutan. Karena faktanya adalah mayoritas mutlak warga Indonesia adalah beragama Islam. Bisa kita bayangkan bila kemudian umat Islam separuhnya saja betul-betul bisa menjaga segala kebaikan yang dilaksanakan selama bulan Ramadan ini, maka pastilah perubahan menuju kepada yang lebih baik. Pastilah karunia Allah yang akan menghadirkan segala kenikmatan, segala kebahagiaan dan segala keberkahan akan terus bisa dijaga dan diwujudkan. Karena Allah tegas dalam Al-Qur'annya menyampaikan dengan bahasa sangat lugas, la in syakartum wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tentu kita semuanya yang cinta dengan dirinya sendiri, cinta dengan keluarganya, cinta dengan warganya, cinta dengan bangsa dan negaranya, tentu tidak ingin bila kemudian azab Allah terkena kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada warga kita, kepada bangsa dan negara kita. Kita ingin agar semuanya dengan adanya Ramadan ini, dengan adanya Ramadan, dan kita teringatkan bahwa dahulu pun para bapak bangsa, para pahlawan bangsa, para kiai, para ulama, para habaib bersama dengan tokoh-tokoh bangsa yang lainnya memerdekakan Indonesia ini dan menjadikan kemerdekaan Indonesia adalah karunia Allah yang diyakini dan dipercaya dan disepakati.
dan itu sebenarnya terjadi pada bulan Ramadan juga, tepatnya pada tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah, harinya pun hari Jumat. Dengan demikian maka karunia Allah yang sangat besar ini sudah sangat selayaknya kita nikmati, kita syukuri, agar kemudian perjalanan kehidupan kita sebagai pribadi, sebagai bangsa, sebagai negara terus mengarah kepada yang lebih baik, yang lebih berkah, yang membawa kepada perubahan-perubahan dari kondisi yang mungkar kepada kondisi yang ma'ruf, dari kondisi yang kurang maslahat menjadi yang kondisi bermaslahat, dari kondisi yang tidak kita harapkan jadi kondisi seperti yang kita harapkan. Dan semua itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala akan terjadi ketika masing-masing kita, para umat Islam, mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat yang kemarin melaksanakan ibadah siam, ibadah puasa selama 1 bulan lamanya, dengan membaca Al-Qur'annya, dengan memakmurkan masjidnya, dengan melaksanakan sholat bukan hanya sholat wajibnya, bahkan sholat sunnahnya, sholat tarawih. Dan sepanjang waktu kita merubah kegiatan kita, siang yang biasanya kita pergunakan untuk makan, untuk tidak makan, malam hari yang biasa kita pergunakan untuk istirahat, kita ubah, kita pergunakan untuk beribadah. Kita bisa melakukannya selama 1 bulan penuh, sehingga karenanya layaklah bila kemudian ada para ulama yang menyebutkan bahwa bulan Ramadan selain daripada bulan Al-Quran, Syahrul Quran, juga sesungguhnya adalah bulan yang terkait dengan tarbiyah. Kita digembleng oleh Allah SWT dalam 1 bulan lamanya menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Dan kita mengetahui jamaah dirahmati Allah SWT bahwa tujuan daripada berpuasa memang adalah la'allakum tattaqun. Akhir daripada serangkaian ayat Al-Quran tentang berpuasa lagi-lagi ditutup dengan ungkapan la'allahum yattaqun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa makna ini semuanya? Maknanya adalah bahwa ketika ungkapan-ungkapan ini bergunakan kata kerja, menandakan bahwa pekerjaan, aktivitas menjaga dan mewujudkan, merealisasikan dan kemudian menghadirkan berkah daripada berpuasa yang bernama takwa itu adalah sesuatu yang penting untuk selalu bisa kita hadirkan, kita wujudkan kapan saja, sekarang, besok dan selamanya. Supaya dengan itu maka hadirlah manusia-manusia yang digembleng oleh Al-Quran, yang digembleng oleh seluruh kegiatan yang positif selama bulan Ramadan, akan menjadikan manusia-manusia utama, manusia yang terhormat. Itulah yang Al-Quran menyebutnya dalam surah Al-Hujurat, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Puasa mengingatkan kita semuanya bahwa umat Islam jadi bagian dari umat manusia yang keragaman yang terjadi dalamnya, kebinekaan yang ada di dalamnya ada dalam rangka menghadirkan tunggal ika, yaitu manusia yang terhormat, manusia yang lebih takwa, dan dengan cara itu maka menghadirkan keberkahan bagi kehidupan, menghadirkan terus menerus dijaganya takwa ini, sehingga dia betul-betul menjadi sesuatu yang Al-Quran menyebutnya sebagai wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadikanlah takwa sebagai bekal yang terbaik, dan takwa yang menjadi bekal terbaik itu diwujudkan, direalisasikan, diberikan sarananya oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW, oleh ajaran para ulama dan para habaib, yaitu dengan memaksimalkan bulan Ramadan. Itulah karenanya dahulu pada akhir bulan Ramadan, para sahabat Rasulullah SAW, mereka menangis, mereka sangat bersedih karena mereka khawatir bila tidak lagi bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Tentulah karenanya diharapkan bahwa dengan pasti berlalunya Ramadan, karena demikianlah sunnatullah, tetapi kita sudah mencoba untuk menghadirkan bekal yang terbaik, bekal untuk kehidupan setelah bulan Ramadan, bekal amal soleh untuk sesudah bulan Ramadan, bekal kesertaan kita, bekal kebersamaan kita, bekal kepedulian kita terhadap nasib bangsa dan negara, nasib umat, nasib kemanusiaan. Mudah-mudahan dengan bekal itu maka kita akan mempunyai satu prestasi, satu kondisi di mana kemudian kita bisa mewujudkan segala yang dahulu telah dicontohkan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh para ulama, bahwa dengan Ramadan kita diberikan spirit bahwa umat Islam bisa berkontribusi menghadirkan bukan hanya kebaikan, bahkan kemenangan. Itulah yang terjadi pada peristiwa Badar Al-Kubra, itulah yang terjadi pada peristiwa Fathu Makkah, itulah yang terjadi pada peristiwa Fathul Andalus, itulah yang terjadi pada peristiwa ketika Salahuddin Ayyubi membebaskan Masjid Al-Aqsa dari genggaman pasukan salib, dan itulah yang terjadi ketika Indonesia dimerdekakan di bulan Ramadan. Ramadan karenanya adalah bekal. Salah satu bekalnya adalah terkait takwa, adalah bahwa umat Islam ini memang ditakdirkan untuk menjadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak mungkin menjadi rahmatan lil alamin, tidak mungkin menjadi rahmat untuk Indonesia, tidak mungkin menjadi rahmat untuk bangsa bila umatnya tidak bertakwa.
bila umatnya kemudian bahkan memubadirkan segala modal positif, segala bekal yang telah dia wujudkan selama bulan Ramadan, tetapi kemudian setelah bulan Ramadan dibuang, dihilangkan, dilupakan dan tidak dipergunakan, tentu itu ada sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang tidak syar'i, sesuatu yang tidak menghadirkan keberkahan. Dan Al-Quran yang kita baca selama bulan Ramadan memberikan kepada kita satu ajaran, pentingnya kita terus membaca, pentingnya kita berlaku rasional, pentingnya kita terus beramal soleh, pentingnya kita terus mengembangkan segala kebaikan yang bisa kita dapatkan selama bulan Ramadan ini, supaya dengan cara itu maka kita betul-betul bisa menjadi manusia dan kelompok manusia yang tidak merugi. Karena Al-Quran menegaskan, dan Imam Syafi'i pernah menafsirkan, seandainya hanya dengan surah Al-Asr Allah mencukupkan ajaran dan tuntunannya untuk umat manusia, maka cukuplah itu. Dan surah Al-Asr adalah satu surah yang mengingatkan kepada kita agar kita tidak merugi. Tidak merugi karena kita mengabaikan bekal yang kita wujudkan, kita persiapkan, kita kerjakan, kita himpun selama bulan Ramadan dengan bersusah payah. Tapi kemudian kita buang saja, kita lupakan, tidak kita pergunakan. Itu tentu merugi. Karena agar tidak merugi, Al-Quran memberikan arahan. Wal asr, innal insana lafi khusr. Tapi langsung disebutkan, illal ladzina amanu. Tidak akan merugi mereka yang beriman. Dan beriman dilanjutkan dengan illalladzina amanu wa amilus solihat. Beriman dan kemudian imannya diwujudkan dalam amal soleh. Di antara amal soleh adalah menjaga seluruh bekal kebaikan, bekal takwa yang diwujudkan selama bulan Ramadan itu, sehingga kemudian pada bulan-bulan berikutnya, tahun-tahun berikutnya, nilai takwa itu terus menyertainya, terus membimbingnya, terus menyemangatinya, sehingga hadirlah manusia-manusia yang utama, sehingga hadirlah perubahan yang membawa kepada kebaikan-kebaikan, sehingga hadirlah Indonesia yang yang di dalam Al-Quran disebutkan satu kondisi negara yang disebut sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan semangat ini mudah-mudahan sekali lagi itu bagian dari wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan cara itu mudah-mudahan Allah akan membimbing kita semuanya agar segala kenikmatan, segala kebaikan, segala kemaslahatan, segala takwa, bekal terbaik ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ditingkatkan, dilipat gandakan, sehingga kita umat Islam Indonesia, mayoritas mutlak penduduk Indonesia ini berkontribusi besar untuk menghadirkan Indonesia yang lebih baik dan lebih baik lagi. Itulah karenanya mari kita menutup khutbah ini dengan bersama-sama berdoa, mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu mengabulkan segala kebaikan yang kita lakukan, agar Allah selalu memberkahi kehidupan kita sebagai pribadi, keluarga, bangsa dan negara, agar menjadi Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, agar umatnya menjadi rahmatul alamin, agar umatnya sekaligus yang menjadi khaira ummah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sallallahu ala habibika sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana usratana allati fiha sakinatuna wa aslih lana da'watana wa dawlatana allati fiha mustaqbaluna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa shadaqatana wa zakatana wa qira'atana al-Qur'an wa jami'a sholihati a'malina waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Rahman dan Rahim. Kasihkanlah kepada kami, karuniakanlah kepada kami ya Allah kasih sayang-Mu itu, agar kami bisa berperan serta menjaga takwa ini menjadi bekal terbaik, menghadirkan Indonesia yang selalu bisa mewujudkan kebaikan, kemaslahatan, keberkahan bagi kehidupan kami semuanya ya Allah. Jadikanlah kami semuanya dan negeri ini negeri yang Engkau ridhoi, karena kebaikan yang diwujudkan, karena amar ma'ruf yang dilakukan, karena nahi mungkar yang dilakukan, karena keberkahan yang diwujudkan. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.